Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya sampaikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi PKG terbaru untuk guru SMP golongan 4A yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi PKG terbaru seperti yang ada pada layar. Dan jika belum mempunyai aplikasi PKG seperti pada layar, dipersilakan untuk mendownload yang ada keterangannya di dalam deskripsi video ini. Langkah yang kedua, kita isi data guru yang akan dinilai dengan cara diklik. Nah, dalam proses pengisian di sini yang perlu diperhatikan, jika data itu diawali dengan angka, maka sebelum diawali dengan angka itu ditulis atau diberi tanda petik di atas, contohnya NIP, NUPTK, TMT sebagai guru, dan seterusnya. Kalau untuk yang lainnya diawali dengan huruf, itu diketik biasa. Nah, kemudian yang kedua, untuk penulisan golongan 3D misalnya, itu menggunakan 3 Romawi huruf besar, kemudian titik, D huruf kecil. Makanya kalau 4A berarti 4 Romawi huruf besar, kemudian titik, A huruf kecil. Nah, sekarang kita edit menjadi 4A. Nah, jika kita mau edit melalui diminta password, maka silakan password-nya dilihat pada deskripsi video ini, yaitu latihan 2 huruf kecil semua dan tanpa spasi. Lalu klik OK, ya, kita ubah menjadi 4 titik A, begitu. Nah, setelah selesai, isi semua biodata guru yang dinilai, isi semua data kepala sekolah, isi data sekolah tempat bekerja, kemudian silakan diisi biodata penilainya. Nah, setelah data penilai selesai, maka periode penilaian serta waktu pelaksanaan PKG-nya. Jika ini sudah selesai, lalu kita perhatikan di sini, di bawah menu utama ada tugas tambahan, yaitu K-Purpose, ditulis seperti itu sebagai singkatan Kepala Perpustakaan, MP adalah guru mata pelajaran, SMP adalah jenjangnya. Jadi sesuaikan seperti ini. Jika ini sudah, kita kembali ke menu utama, lalu kita input hasil penilaian PKG-nya. Mulai dari kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14 untuk yang guru mata pelajaran. Nah, ini dari kompetensi 1. Nah, jika ini tidak sesuai, silakan diedit dengan cara, misalnya untuk nomor 1 skornya sebetulnya dapat 1, maka yang 2 dihapus dulu X-nya, lalu kita kasih X huruf kecil di skor 1 dan seterusnya. Itu contohnya cara input atau mengubah, mengedit jika nilainya tidak sesuai. Nah, jika sudah selesai semua diinput dari kompetensi 1 ini sampai dengan kompetensi 14, maka kita kembali ke menu utama. Kemudian kita masukkan penilaian tugas tambahannya sebagai kepala perpustakaan. Ini ada 1.1 sampai dengan 1.5. Ya, 1.5. Nah, jika penilaian ini juga tidak sesuai, maka silakan diedit saja. Yang asalnya 4 ternyata 3 misalnya, lalu klik saja langsung di 3 di bulatannya. Nah, secara otomatis dia akan angka 4-nya akan menjadi 0 dan menjadi kosong, lalu titik berada di skor 3. Nah, begitu sampai kepada 1.5 di bawah, ya. Jika ini sudah selesai, kita lanjutkan dengan kembali ke menu utama, lalu masuk ke dalam penilaian teman guru sejawat. Ini diperhatikan, kalau mau mengisi, ini ditulis seperti ini, penilai ke-6, kita input misalnya,
penilai ke-6 kita masukkan saja menggunakan X, huruf kecil ya. Terus misalnya nilainya itu 2, rata-rata 2 begini. Terus sampai selesai, sampai di bawah ya. Ya, sudah selesai. Nah, ini tidak ada ya. Ya. Jadi sampai sini sudah selesai. Jika ini sudah sampai kepada penilai 6, maka ini sebetulnya kan sampai penilai 7, 8, 9, 10. Jadi silakan di-input seperti itu. Semuanya sampai 10 guru teman sejawat. Jika ini sudah selesai, kita kembali ke menu, kita input penilaian siswa. Siswa juga 10 siswa, jadi caranya sama. Ini misalnya penilaian keempat, lalu kita nilaikan begitu, kita coba. Misalnya penilaian keempat ini memberikan nilai adalah hanya 2 gitu. Ya, terus sampai dengan selesai. Nah, jika ini sudah selesai sampai kepada komponen 4, sudah selesai semua, maka kita kembali ke menu utama. Nah, jika siswa sudah, maka penilaian orang tua. Penilaian orang tua cukup 3 orang saja, dan di sini sudah 3, hanya saja kalau tidak sesuai silahkan diedit sesuai hasil penilaiannya. Cara mengeditnya sama seperti yang tadi, jadi misalnya ini, misalnya sebetulnya skornya 2, skornya 1, maka 2-nya dihapus, lalu ganti dengan X yang letakkan di skor 1 ini, gitu. Dan ini juga sudah selesai, kita kembali ke menu utama, lalu kita langsung saja masukkan atau input indeks kehadiran. Indeks kehadiran itu dari Januari, absensi dari Januari sampai dengan Desember. Jika ada tidak masuk di bulan Februari 1 hari, masukkan saja di sini. Ya, jadi otomatis dia sudah berubah angka persentasenya kehadiran. Nah, jika ini sudah selesai, jadi dari Januari sampai Desember sudah diinput semuanya, kita kembali ke menu utama. Nah, ini kalau sudah sampai di sini berarti sudah selesai. Jadi tinggal print saja, yang di-print adalah 1, 2, 3, 6, 7 untuk guru dengan tugas tambahan. Kita lihat 1, format identitas diri yang dinilai, tanda tangannya berdua, penilai dan yang dinilai. Kemudian yang kedua, laporan dan evaluasi persetujuan ya, itu yang tanda tangan guru yang dinilai dan penilai. Yang ketiga ini adalah rekap hasil penilaian. Ini totalnya sekian. Nah, kalau sudah, tadi 3 orang tanda tangan nih, ya 3 orang tanda tangan, guru yang dinilai, penilaian dan kepala sekolah. Kemudian kembali ke 6, yaitu perhitungan angka kredit untuk bobotnya penilaian PK tadi 70%, penilaian dari guru tadi 10%, penilaian dari siswa 10%, penilaian dari orang tua 10%. Nah, ini sudah selesai. Lalu terakhir yang ke-7 adalah angka kreditnya. Sebagai guru nah, selanjutnya sudah selesai. Untuk di-print semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.